Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma taharatan lin-nufus wa nurun lil-basair wa hadyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma ba'du. Ma'asyiral hadirin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah tema yang berjudul Ramadan Bulan Literasi. Mari mengaji dan mengkaji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Alaq yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Dari peristiwa ini, malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk membaca dengan perintah Iqra. Kemudian Nabi menjawab, Ma ana biqari. Apa yang akan saya baca? Kemudian malaikat Jibril berkata lagi, Iqra ya Muhammad. Nabi menjawab kembali, Ma ana biqari. Kemudian Iqra ya Muhammad. Kemudian Ma ana biqari. Sampai yang ketiga kali. Kemudian pada perintah yang keempat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Dari peristiwa ini kita bisa ambil sebuah pelajaran bahwa Nabi Muhammad 4 kali diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk Iqra, untuk membaca. Dari 4 perintah ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa Iqra yang pertama, di situ kita diperintahkan untuk mempunyai sebuah kesadaran sosial. Kita harus bertadabbur terhadap ayat-ayat Allah, terhadap kalamullah yang telah Allah turunkan. Dalam hal ini kita dianjurkan bagaimana how to read, bagaimana kita bisa membaca, how to memorize, bagaimana kita bisa menghafal ayat-ayat Allah itu. Setelah kita bisa membaca, kemudian kita bisa menghafal semua ayat-ayat Allah itu, maka kemudian masuklah pada Iqra yang kedua, yaitu Iqra, yang artinya kita dituntut untuk mempunyai sebuah kesadaran intelektual, untuk bertafakur terhadap ayat-ayat Allah. Bagaimana kita mempelajari dari ayat-ayat Allah itu, makna yang terkandung di dalamnya, kemudian kita fikirkan, sehingga lahirlah ma khalaqta hadza batila. Ternyata semua yang Allah ciptakan di muka bumi ini tidak ada yang sia-sia. Ini adalah Iqra yang kedua. Kemudian perintah malaikat Jibril yang ketiga kepada Nabi Muhammad pada Iqra yang ketiga, kita dianjurkan untuk mempunyai sebuah kesadaran sosial, untuk bagaimana kita memahami, how to understand, dan bagaimana kita meresapi ayat-ayat Allah itu, how to meditate. Sehingga apabila kita sudah bisa membaca, kemudian bisa menghafal, pada Iqra yang kedua kita sudah bisa bertafakur, memikirkan isi kandungan yang ada di dalamnya. Kemudian kita memahami dan meresapi bahwa semua yang Allah perintahkan di dalam ayat-ayat Al-Quran itu semua adalah kita bisa meresapi dan menikmatinya. Baru masuklah pada Iqra yang keempat, yaitu adalah kita dianjurkan untuk mempunyai sebuah kesadaran spiritual atau mukasyafah, atau bisa menangkap sebuah sinyal-sinyal dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut juga dengan mukasyafah, bahwa ayat-ayat Allah yang diturunkan itu mempunyai sebuah makna yang tersirat di dalamnya yang disebut dengan sirrul asrar. Ma'asyiral hadirin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam menangkap isi kandungan Al-Qur'an atau kemampuan seseorang dalam literasi Al-Qur'an, ini digolongkan dengan 4 golongan. Golongan yang pertama disebut dengan ibarah, ibaratul Qur'an. Ini adalah golongan orang-orang awam yang bisa menangkap ibarat yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian golongan yang kedua disebut dengan isyarah atau isyaratul Quran. Ini adalah golongan orang-orang khawas,
orang-orang yang bisa menangkap isyarah yang terkandung di dalam isi Al-Quran. Kemudian golongan yang ketiga disebut dengan lataif atau lataiful Quran. Ini adalah untuk para wali yang bisa menangkap apa kandungan yang terhalus di dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah haqa'iq atau haqa'iqul Quran. Ini adalah golongannya para nabi. Ma'asyiral hadirin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senyampang kita berada pada nuansa Ramadan, kita berusaha untuk terus meningkatkan diri, meningkatkan kemampuan kita dalam meliterasi Al-Quran, mengaji ataupun mengkaji isi kandungan Al-Quran, sehingga apabila kita berada pada posisi ibarah, kita bisa naik, bisa mencapai isyaratul Quran. Dengan cara mengkaji terus mengkaji dan terus mengaji setiap hari. Mudah-mudahan pada Ramadan kita kali ini, kita semuanya selalu hidup bersama Al-Quran. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf mungkin sekelumit yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang hidup selalu bersama Al-Quran. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.